14.000 tahun kemudian di sebuah museum prasejarah, seorang profesor bernama Caroline memberikan tur kepada para mahasiswanya. Dia menjelaskan tentang Homo sapiens yang hidup di zaman Holocene, yaitu setelah akhir zaman es. Menurutnya, secara genetik dan biologis, Homo sapiens tidak berbeda dengan manusia zaman sekarang. Ikatan Homo sapiens dalam kelompoknya bahkan lebih kuat. Sementara zaman sekarang, manusia sudah menjadi pecandu media sosial yang mementingkan diri sendiri. Ini kata sang profesor, bukan kata Mimin. Self-involved generation of social media. Tidak jauh dari situ, seorang mahasiswi bernama Isabel tampak asik membuat sketsa tengkorak dan tulang rahang manusia prasejarah itu. Ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Tara. Selang beberapa saat, Tara menyadari seorang profesor bernama John Young juga berada di sana. Jadi John Young adalah profesor yang mengajarkan tentang sejarah manusia. Dan kehadirannya di sana adalah untuk menunggu Caroline yang merupakan kekasihnya. Kendati mengetahui hal itu, Tara yang merasa lebih muda dan kencang berniat untuk menggoda sang dosen. Tara kemudian memulai aksi genitnya dan mencoba mengajak John berfoto. Sayang John langsung menghindar dan memilih untuk berbicara dengan Isabel yang lebih mementingkan pelajaran. Lalu pergi meninggalkan mereka. Sampai di rumah, John dan Caroline melakukan obrolan santai. Caroline yang memperhatikan uban John yang tumbuh semakin banyak, memintanya untuk menyemir uban tersebut. Sekepergian Caroline, John memperhatikan pula keriput di wajahnya. Keesokan pagi, seorang mahasiswa bernama Liko bertemu dengan rekannya yang bernama Phillips yang sudah menunggu untuk berangkat ke kampus bersama. Selang beberapa waktu di kelas, John memberikan kuliah mengenai Buddha dan Yesus. They had a lot in common, Jesus and Buddha. Ia memberikan kesempatan kepada Isabel, Tara, Liko, dan Phillips untuk mengungkapkan apa yang mereka percaya. Tapi atas semua itu, seolah benar-benar pernah berada di zaman yang sama dengan kedua sosok besar tadi, John justru menjelaskan hal yang berbeda. Dia bahkan berkata, tahu dan percaya adalah dua hal yang tidak sama. You know or you have faith. You can only know what you... Setelah kelas selesai, Isabel dan Tara mengundang John makan malam vegetarian Buddhis untuk merayakan akhir semester. Namun dengan sopan John menolak ajakan tersebut. Dan sebelum pergi, John mengungkapkan hal yang mengejutkan dengan memberitahu bahwa sang Buddha makan daging. It's worth Buddha ate meat. He never said you had to be a vegetarian. Buddha tidak pernah menyuruh seseorang menjadi vegetarian. Buddha hanya tidak suka melihat hewan dibunuh. Selang beberapa saat, John ditemui oleh rekan kerjanya yang bernama Dr. Jill. Jill menyampaikan kabar bahwa ia kini sudah menjadi seorang kakek. Guna merayakan kelahiran cucunya, Jill mengajak John minum di dekat stadion olahraga. Rupanya minuman yang telah disimpan beberapa generasi itu terasa tidak enak. Jill kemudian mengatakan kelahiran cucunya mengingatkan dia akan usianya yang semakin tua dan mendekati kematian. Jill bertanya apakah John menyesal tidak memiliki anak, tetapi John menolak untuk membicarakannya. Pada malam hari ketika John sedang memasak makan malam, Isabel datang ke rumahnya untuk mengantarkan tugas yang diberikan oleh Caroline. Isabel juga menanyakan tentang buku yang pernah ditawarkan oleh John. Lantas sembari terus menyiapkan makanan, John memberitahu tempat buku-buku itu disimpan dan meminta Isabel mengambilnya sendiri. Alhasil Isabel mengambil beberapa buku yang ingin dibacanya. Setelah berpamitan, Isabel pun membaca buku tersebut di rumahnya. Selang beberapa saat Tara datang. Mereka lalu membahas buku yang ditulis oleh seorang pria bernama Arthur Jenkins. Buku itu tampak belum dibaca oleh John. Di halaman pertama, mereka menemukan pesan bertuliskan kepada sahabatku John Oldman. Kalau diingat, John Oldman adalah manusia gua yang hidup 14.000 tahun silam. Mereka berpikir John Oldman adalah orang yang sama dengan John Young. Dan berdasarkan tanggal tanda tangan si penulis, mereka menyimpulkan bahwa usia John kala itu sekitar 30 tahunan, yang tentu saja membuat mereka bingung. Oleh karenanya mereka mencari informasi mengenai Arthur Jenkins di internet. Mereka menemukan bahwa Arthur adalah seorang dosen pada sebuah universitas, sekaligus seorang arkeolog yang telah menulis sebuah buku tentang pembicaranya dengan profesor bernama John Oldman
yang mempraktikkan agama Buddha dan mengaku berusia 14.000 tahun. Sayang buku itu dianggap sebagai fiksi ilmiah oleh komunitas akademik, kendati Arthur mengklaimnya sebagai non-fiksi. Dengan begini, kedua mahasiswi ini menyimpulkan bahwa deskripsi John Oldman benar-benar sama dengan John Yong. And that sounds like Professor Young, and he knows everything about Buddhism. Pada waktu yang sama, John berpamitan kepada Caroline untuk pergi berburu di hutan. John berpendapat bahwa akhir-akhir ini dia tidak merasa seperti dirinya sendiri dan perlu terikat dengan alam. Caroline yang merasa enggan terpaksa melepaskan kepergian John. Lalu dengan menggunakan mobilnya, John berkendara ke pinggir hutan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tempat lain, Isabel dan Tara pergi ke rumah Philip di mana Liko juga ada di sana. Mereka dengan antusias menjelaskan mengenai buku Arthur yang bercerita tentang seorang pria abadi bernama John Oldman. Berdasarkan buku, dikatakan bahwa John Oldman lahir sebagai manusia gua. Dia mengenal Columbus, Vincent van Gogh, serta orang-orang yang pernah tercatat dalam sejarah. Dia juga hampir selalu memakai nama depan John dan akan mengubah nama belakangnya setiap 10 tahun sekali, serta akan berpindah tempat ketika orang mulai sadar dirinya tidak menua. Berdasarkan riset Arthur, pria bernama John Oldman tidak pernah ada sebelum tahun 2001 dan menghilang begitu saja setelah 10 tahun bersama catatan selama keberadaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, dikatakan pula kalau John adalah Yesus dari Nazaret, sehingga Isabel curiga John Oldman dan John Yong adalah orang yang sama. Tapi yang menjadi masalah, Arthur hanya berhasil mendapatkan foto John dari samping karena John selalu menghindari jepretan kamera. Melihat foto John yang diambil dari samping pada tahun 2006, sontak Liko yakin bahwa itu adalah John yang sama. Sehingga bila dihubungkan dengan kedatangan Yesus, maka dia berpikir mereka sekarang sedang berada di akhir zaman. Di tempat lain, Arthur terlihat sedang asik bermain catur secara online. Tak lama setelah itu, dia menerima email dari Isabel. Rupanya, email yang menanyakan tentang John Oldman ini langsung membuat Arthur marah. Jadi kemarahan Arthur muncul akibat dirinya dianggap gila setelah menulis buku yang kontroversial itu. Akibat tidak mendapat respon positif, maka Tara, Isabel, dan Liko memutuskan untuk menyelinap masuk ke rumah John guna menemukan lebih banyak bukti. Di ruang bawah tanah, Liko melihat kotak bertuliskan John. Dari kotak ini ia menemukan sejumlah buku yang masing-masing ditulis oleh John yang berbeda. Sayang bersamaan dengan itu, melihat Caroline datang, maka Isabel memperingatkan teman-temannya untuk segera kabur. Sebelum pergi, Isabel masih sempat mengambil foto John dan Caroline di ruang tamu, meskipun wajah John hanya ditampilkan dari samping. Di dalam hutan, John mencoba menyalakan api menggunakan batu layaknya manusia prasejarah. Dikarenakan sudah lama tidak melakukan itu, tanpa sengaja John melukai tangannya. Pada momen ini John tampak heran karena luka tersebut tak lagi sembuh secepat yang seharusnya. Kembali pada para mahasiswa, setelah menggali lebih dalam terhadap identitas John dari buku yang ditemukannya, Liko memberitahu bahwa masing-masing penerbit tak lagi memiliki informasi kontak tentang penulisnya. Jadi masing-masing John tersebut menghilang tanpa alamat setelah beberapa tahun penerbitan. Malam hari, Philip memberitahu Liko bahwa dia mulai percaya dengan usia John Yong. Namun menurutnya, bukan berarti pria berusia 14.000 tahun itu adalah Yesus. Sementara itu, Isabel menghubungi Arthur dan mengatakan bahwa John Oldman adalah John Yong yang sekarang mengajar di universitasnya. Dia juga percaya dengan buku yang ditulis oleh Arthur. Walaupun telepon tersebut tidak diangkatnya, Arthur tetap mendengar semua yang Isabel katakan. Sayang ia tidak dapat menemukan foto John Yong di jejeran foto para dosen. Di hutan, John yang sudah merasa cukup menyendiri akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dikarenakan Isabel telah mengirim email ke berbagai universitas di Amerika Serikat yang mungkin pernah menjadi tempat John Yong bekerja pada suatu waktu, akhirnya dia mendapat telepon dari seorang wanita tua. Wanita ini mengaku bahwa dia mengenal seorang pria bernama John Place pada tahun 1957 di sebuah perguruan tinggi. Dan ternyata deskripsi John Place cocok dengan John Yong.
Tak lama setelah itu, Isabel mendapatkan sebuah panggilan telepon lagi dan kali ini berasal dari Arthur. Ia mengatakan Isabel boleh bertemu dengannya hanya jika Isabel dapat mengirimkan foto terbaru John Young yang jelas. Atas permintaan tersebut, maka Isabel, Tara, dan Liko mencoba berfoto dengan John sebelum kelas dimulai. Mereka beralasan ingin merayakan perpisahan dengan John yang tidak lagi mengajar mereka semester depan. Sayang, setiap kali jepretan diambil, John berhasil menutupi atau memalingkan wajahnya. Dia bahkan segera meminta mereka duduk untuk memulai pelajaran. Setelah kelas selesai, mereka memikirkan lagi rencana untuk mendapatkan foto sang dosen. Menurut Isabel, mereka akan menemukan sebuah koreksi untuk kebenaran suatu agama seandainya John Young benar-benar berusia 14.000 tahun. Tapi Philip masih skeptis dengan semua itu. Meski demikian, mereka tetap tidak menyerah. Okay, one clear picture of Professor Young's face. Lantas pada malam hari, Liko dan Isabel menyelinap ke jendela rumah John dan memotretnya yang sedang tertidur. Foto itu Isabel kirimkan kepada Arthur. Namun Arthur merasa tidak yakin lantaran melihat wajah John yang sedikit lebih tua. Oleh karenanya ia berencana untuk berangkat menemui John pada hari itu juga, walau harus menempuh sekitar 10 jam perjalanan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan rekan-rekannya, Tara memutuskan untuk menemui John dan mencoba menggodanya. Tapi dengan tegas John menolak dan memerintahkan Tara keluar dari ruangannya. John yang teringat ucapan Tara yang mengklaim bahwa dia mengetahui identitas John yang sebenarnya, tentu saja membuat John merasa dalam bahaya. Oleh sebab itu dia menemui Jill dan mengatakan ingin berhenti dengan alasan ada urusan mendadak yang tidak dapat ia ceritakan. Alhasil dengan sangat kecewa Jill setuju untuk melepaskan dosen terbaiknya itu. Pada waktu yang sama di rumah Isabel, Tara mengakui tindakannya tadi. Yang membuat Isabel terkejut yaitu ucapan Tara yang kemungkinan besar akan membuat John menghilang selamanya. Panik dengan hal itu, maka Isabel segera mengajak Tara menemui Liko dan Philip. John sendiri memberitahu Caroline mengenai rencana kepergiannya. Mendengar itu tentu saja Caroline menjadi marah. Namun John mengingatkan bahwa sejak mereka bertemu dia sudah mengatakan suatu saat dirinya akan pergi. Akibatnya, dengan kekecewaan mendalam, Caroline mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan John. Thanks for everything. Di tempat lain, Isabel menghubungi Arthur. Lantaran masih berjarak sekitar 2 jam lagi, maka Arthur meminta mereka berusaha untuk mencegah kepergian John. Di rumah, John membakar satu-satunya fotonya dengan Caroline, lalu bersiap untuk berangkat. Tapi bersamaan dengan itu pula Isabel dan teman-temannya datang. Kali ini secara terang-terangan mereka meminta John untuk bertahan 1 malam lagi guna menceritakan rahasianya kepada mereka. Isabel juga menunjukkan buku yang diberikan oleh John kepadanya dan meminta John mengakui kalau dia adalah John Oldman. Oleh sebab itu, John mengakui bahwa dia mengenali Arthur dan mereka memang pernah berkumpul di rumahnya untuk melakukan suatu permainan. Hanya saja semua ucapannya kepada Arthur adalah karangan fiksi, sehingga membuat Arthur marah dan menulis buku itu. John berkata, Arthur bersikeras menyebut buku fiksi ilmiah tersebut sebagai fakta. Namun tetap saja Isabel yakin John adalah jelmaan dari Yesus. Sayang, John mengungkapkan bahwa dia bukanlah penganut Kristen. I'm not even Christian. Setelah pembicaraan itu, John meminta mereka pergi, tapi tanpa diduga tindakan Liko yang menyetrumnya dari belakang menyebabkan John terkejut hingga jatuh membentur trotoar dan pingsan. Sejurus kemudian, Arthur memberitahu bahwa mobilnya mogok. Mendengar itu, Philip segera menghubungi ambulans dan meminta mereka menjemput Arthur sementara dia menunggu kedatangan ambulans. Sekepergian mereka, Philip mengikat John di basement rumahnya sendiri. Selang beberapa saat, John pun siuman dan memohon agar Philip melepaskannya. Namun Philip meminta John memberitahu tentang kebenarannya terlebih dahulu. John menceritakan bahwa lebih dari 2000 tahun lalu, ia pernah berbicara mengenai beberapa kebenaran spiritual dasar yang ia dapatkan selama bertahun-tahun. Semua ucapannya itu kemudian membuat orang memanggilnya Kristus dan berkembang menjadi agama Kristen.
Tetapi segala hal kian jauh membesar dan sangat menyimpang dari arah tujuannya. Sehingga sejak saat itulah dia selalu berpindah-pindah tempat. John bahkan berkata bahwa di kitab Injil dikatakan ia akan kembali, tapi sebenarnya ia tidak pernah pergi. Hanya saja John mengakui kalau belakangan ini wajahnya mulai keriput, rambutnya beruban, dan lukanya yang tak pulih secepat biasanya. Cerita yang keluar dari mulut John ini berhasil membuat Philip percaya dan berniat melepaskannya. Tapi saat mengambil pisau, Philip berkata, jika memang John adalah Yesus, mengapa tak bisa melepaskan ikatannya sendiri? Philip mempertanyakan John lagi mengenai ketuhanan. John lantas bercerita lagi. Tapi mendengar jawaban John yang semakin bertentangan dengan isi Alkitab yang ia percaya, maka Philip merasa John memutarbalikkan kebenaran Alkitab dan menyimpulkan bahwa John bukanlah Kristus melainkan antikristus. John membantahnya dengan mengatakan konsep antikristus tidak pernah ada dalam Alkitab dan tidak pernah merujuk pada satu orang pun. Mendengar itu, Philip menjadi benar-benar marah sehingga menuduh John sebagai binatang berkepala 7 dari kitab Wahyu yang dapat menyembuhkan luka secara ajaib dan berencana untuk mendapatkan banyak pengikut di bumi. Rupanya kisah yang diungkapkan oleh John berhasil membuat Philip ragu akan kesimpulannya sendiri. Di satu sisi Philip menyimpulkan John adalah Yesus, tapi di sisi lain justru menyimpulkannya sebagai iblis. John berkata dirinya bisa saja hanya seorang pendongeng manipulatif. Jadi untuk membuktikan hal itu, John meminta Philip untuk menikam atau melepaskannya. Alhasil, Philip memilih untuk menikam John di tempat tentara Romawi dulu menikam Yesus. Malang setelah hal itu dilakukan, ternyata John tidak bergerak lagi. Hal ini sontak membuat Philip ketakutan dan langsung kabur karena menyadari dirinya telah membunuh sang profesor. Di jalan, Isabel dan yang lainnya mencoba menghubungi Philip, tetapi hanya tersambung pada voicemail. Begitu sampai di sana, mereka mendapati mobil John yang sudah tidak ada dan melihat jejak darah yang berasal dari basement. Saat didatangi, mereka menemukan kursi yang rusak dan genangan darah, tapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Akibat hal ini, mereka berencana menghubungi rumah sakit karena mengira Philip dan John telah dibawa ke sana. Namun menurut Arthur, para medis tidak akan membiarkan darah berceceran saat membawa John, sehingga berencana menghubungi 911. Hanya saja mereka memohon agar hal itu tidak dilakukan karena dapat menyebabkan masa depan mereka berakhir. We all get arrested, okay? Forget college, forget everything. 6 minggu berselang, tampak John yang terbangun di sebuah gua. Ia ditemui oleh seorang pria bernama Harry yang membawakan pakaian dan beberapa perlengkapan untuk bertahan hidup. Ternyata Harry adalah orang kepercayaan John. John berkata lukanya masih belum sembuh. Artinya, tikaman Philip sebelumnya hanya membuat dia cedera. John memberitahu kalau dia telah menemukan sebuah nama baru, yaitu Holocene Man. Di sini terungkap bahwa John bukanlah apa yang selama ini disangkakan kepadanya. Dia hanyalah manusia gua yang memang berusia lebih dari 14.000 tahun. Dan sekarang telah mengalami penuaan seperti manusia biasa. Harry lalu meminta John ikut dengannya untuk menemui sang ayah yang sedang sakit keras. Menurut Harry, ayahnya yang merupakan teman John itu sangat ingin bertemu. Beberapa waktu kemudian, seorang agen FBI menemui Arthur. Agen tersebut menyebutkan deskripsi mengenai seorang pembunuh berantai yang cocok dengan deskripsi John Young. Kasus itu tak pernah terpecahkan lantaran si pembunuh selalu mengubah identitasnya. Dia curiga John telah menculik Philip yang sampai saat itu hilang tanpa jejak. Arthur menjawab dia tidak tahu, meskipun yakin segala sesuatu mungkin terjadi. Di sini berarti tidak hanya John yang mampu menghilangkan jejak, karena Philip yang merasa dirinya sebagai pembunuh pun berhasil menghilang begitu saja. Dengan kata lain, Isabel, Tara, dan Liko hanya terlalu terobsesi dengan buku yang ditulis oleh Arthur. Jadi kesimpulannya, tahu dan percaya adalah hal yang berbeda. Tapi jangan sampai pengetahuan meruntuhkan iman kita, karena belum tentu hal yang kita tahu adalah suatu kebenaran.